Bali, Pulau Dewata, surga tropis yang memesona dengan budaya dan spiritualitasnya. Tapi di balik keindahannya, tersimpan luka sejarah yang dalam. Desember 1965, pulau ini berubah menjadi ladang pembantaian. Ribuan orang dibunuh, mayat-mayat dipotong, kuburan massal bertebaran. Ini bukan sekadar konflik politik, ini adalah proyek pemusnahan yang terorganisir. Desember 1965 menjadi bulan yang kelam dalam sejarah Bali. Pulau yang dikenal dengan keindahan alam dan budaya spiritualnya itu berubah menjadi ladang pembantaian. Gelombang kekerasan terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia meledak dengan dahsyat, dipicu oleh kedatangan pasukan elit RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat, kini Kopassus, dan dibantu oleh milisi lokal serta kelompok dari Jawa. RPKAD, Tameng, dan gelombang kekerasan. Kedatangan RPKAD di Bali pada awal Desember 1965 menjadi titik balik yang mengubah ketegangan politik menjadi kekerasan masif. Dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, pasukan elit ini tidak sekadar menjalankan operasi militer biasa. Mereka aktif membentuk jaringan kekuatan sipil anti-komunis yang sistematis. Salah satu bentuknya adalah pembentukan milisi lokal bernama Tameng, kelompok paramiliter yang dibina dan didorong oleh tokoh-tokoh PNI setempat. Tameng bukan sekadar kerumunan warga yang dimobilisasi spontan. Mereka dilatih, diarahkan, dan diberi semacam mandat moral untuk melakukan aksi kekerasan atas nama penyelamatan bangsa dari bahaya komunisme. Dalam praktiknya, kelompok ini sering bergerak brutal dan tanpa kontrol. Mereka tidak hanya menargetkan tokoh-tokoh PKI, tapi juga siapapun yang dicurigai bersimpati, bahkan hanya karena hubungan keluarga, teman dekat, atau karena dengki pribadi yang dibungkus dengan dalih ideologis. RPKAD memfasilitasi pembantaian ini dengan pola terstruktur. Orang-orang ditangkap di satu desa, lalu dibawa ke desa lain untuk dieksekusi. Tujuannya agar para algojo tidak memiliki keterikatan emosional dengan korban, sehingga membunuh menjadi lebih mudah. Ini menunjukkan bahwa kekerasan yang terjadi bukan sekadar spontanitas massa, melainkan hasil dari proses sistematis yang melibatkan pengorganisasian, penghasutan, dan pembagian peran. Selain Tameng, RPKAD juga mengandalkan dukungan eksternal dari milisi-milisi asal Banyuwangi yang terdiri dari orang-orang Jawa dan Madura. Kehadiran mereka memperkuat unsur kekerasan karena membawa semangat permusuhan yang berbeda. Mereka adalah orang luar yang tidak punya ikatan sosial dengan masyarakat Bali, sehingga bisa bertindak lebih ekstrim tanpa beban psikologis. Yang membuat tragedi ini semakin kelam adalah keterlibatan emosi dan konflik laten antar warga. Ketegangan antara PNI dan PKI di Bali sudah menumpuk jauh sebelum G30S terjadi. Di banyak tempat, hubungan antar anggota keluarga sendiri telah renggang karena perbedaan ideologi politik. Maka, ketika militer membuka jalan untuk pembersihan, konflik itu meledak. Tidak sedikit kasus di mana saudara saling menuding, menahan, bahkan ikut menyeret keluarganya sendiri ke lubang pembantaian. Di beberapa wilayah, pembunuhan dilakukan bukan hanya terhadap individu, tetapi terhadap seluruh garis keturunan. Laki-laki dewasa dari keluarga simpatisan PKI, terutama yang berpendidikan atau aktif di organisasi, dianggap berbahaya. Mereka dibunuh untuk mencegah dendam ideologi turun ke generasi berikutnya. Ada pula praktik-praktik ritual yang digunakan untuk membenarkan kekerasan, seperti mutilasi dan pembakaran mayat, sebagai simbol penyucian pulau dari pengaruh jahat. Situasi ini menciptakan spiral kekerasan yang tak terkendali. Sekali pembantaian dimulai, desakan untuk ikut serta datang dari banyak arah, tekanan militer, pengaruh elit politik lokal, rasa takut, dan keinginan membalas dendam lama. Dalam konteks seperti itu, moral runtuh dan solidaritas sosial hancur. Bali, yang dikenal sebagai tanah spiritual dan budaya tinggi, tiba-tiba menjadi panggung dari salah satu pembunuhan massal paling berdarah dalam sejarah Indonesia. Ritual kekerasan, adat, magis, dan pembantaian. Salah satu ciri yang paling mencolok dari tragedi tahun 1965 di Bali adalah bagaimana kekerasan massal tidak hanya dijalankan atas dasar politik, tapi juga dikemas dalam bingkai adat dan kepercayaan lokal. Disinilah kekejaman itu mendapatkan dimensi yang jauh lebih kompleks, karena tidak lagi semata soal pembasmian lawan politik, tapi menjadi bagian dari ritual penyucian kolektif. Dalam tradisi Bali yang sangat kental dengan spiritualitas Hindu, keseimbangan antara unsur baik dan jahat dalam alam semesta merupakan hal yang utama.
Bila ada gangguan atau penyimpangan, maka harus dilakukan proses penyucian atau penebusan. Dalam konteks pembantaian tahun 1965, propaganda anti-komunis masuk ke dalam kerangka berpikir ini. Komunisme diposisikan sebagai kekuatan jahat yang harus disingkirkan secara spiritual demi memulihkan keharmonisan pulau. Beberapa pelaku dan pemuka adat diyakinkan atau meyakinkan diri sendiri bahwa membunuh para komunis adalah bagian dari tugas suci menjaga kesucian niskala, dunia roh yang tak kasat mata. Akibatnya, kekerasan dilakukan bukan hanya dengan senjata, tapi juga disertai dengan perlakuan yang sangat simbolis terhadap jasad para korban. Mayat-mayat yang dibantai tidak dibiarkan utuh. Banyak yang dipotong-potong, kepala, tangan, kaki dipisahkan dari badan, lalu bagian-bagian itu disebar ke tempat yang berbeda. Di balik tindakan sadis ini tersembunyi keyakinan bahwa unsur-unsur jahat akan tercerai dan tidak bisa bersatu kembali di alam roh. Ini bukan sekadar mutilasi, tetapi tindakan dengan makna simbolik yang mengakar dalam kosmologi lokal. Beberapa desa bahkan melakukan ritual bakar rumah secara massal, terutama milik mereka yang dicap PKI. Yang lebih tragis, kadang rumah dibakar saat masih ada penghuninya di dalam. Ini bukan hanya soal membunuh, tapi menghapus jejak secara menyeluruh, manusia, rumah, bahkan benda-benda peninggalannya, seakan tak boleh ada sisa yang mengotori tanah Bali. Tidak berhenti di situ, lokasi-lokasi pembantaian dan penguburan massal pun memiliki muatan simbolik. Banyak lubang kuburan massal sengaja dibuat di tempat-tempat yang secara spiritual dianggap sebagai nista atau kotor, seperti tepi sungai, pantai sepi, atau ladang terbengkalai. Tujuannya adalah agar arwah korban tersesat tak bisa kembali ke komunitas leluhur, dan dengan begitu tidak mengganggu masyarakat yang masih hidup. Kuburan massal ditemukan tersebar dari Buleleng di utara, hingga Karangasem di timur, dari pantai Maseti di Gianyar hingga desa Kapal di Badung. Di tempat-tempat ini, masyarakat kadang masih menyimpan ingatan kolektif tentang malam-malam berdarah, yang dipenuhi jeritan dan aroma daging terbakar. Beberapa warga percaya hingga hari ini, roh-roh mereka yang terbunuh tak pernah benar-benar tenang. Tragedi ini menjadi contoh kelam bagaimana kekerasan bisa melebur dalam kebudayaan dan spiritualitas lokal. Ketika kekuasaan, propaganda, dan tafsir ritual bersatu, batas antara yang sakral dan yang kejam bisa menjadi sangat tipis. Dan di Bali, yang terjadi bukan hanya pembunuhan massal, tapi sebuah proyek penyucian berdarah yang membekas hingga hari ini. Angka korban yang mengerikan. Angka resmi yang dikeluarkan tim pencari fakta bentukan Presiden Soekarno menyebutkan sekitar 80.000 hingga 100.000 orang tewas dalam pembantaian massal pasca G30S di Jawa dan Bali. Tapi di balik laporan itu, muncul angka gelap yang jauh lebih mencengangkan. Banyak pejabat kala itu, termasuk militer sendiri, memperkirakan bahwa jumlah korban sebenarnya bisa mencapai 10 kali lipat. Artinya, bukan tidak mungkin 1 juta orang lebih tewas dalam kekacauan yang menyelimuti Indonesia pada akhir tahun 1965 dan awal tahun 1966. Di Bali, dampaknya sangat terasa karena skala penduduk yang jauh lebih kecil dibandingkan Jawa. Dalam berbagai sumber, disebutkan bahwa sekitar 5% dari total penduduk Bali saat itu menjadi korban. Jika populasi Bali tahun 1965 berkisar 2 juta jiwa, maka ini berarti antara 80.000 sampai 100.000 orang dibantai dalam waktu kurang dari 2 bulan. Angka ini bukan hanya statistik, ia mencerminkan betapa dalam luka sosial yang tercipta. Tidak ada rumah, tidak ada keluarga, tidak ada desa yang benar-benar luput. Di satu wilayah kecil, bisa ditemukan puluhan hingga ratusan mayat dikubur secara massal, di pinggir sungai, di ladang, di bawah pohon beringin, bahkan di halaman pura. Banyak korban tidak pernah diidentifikasi, tidak pernah diberi upacara kematian, dan tidak pernah benar-benar diakui keberadaannya secara resmi. Mereka hilang dari catatan negara, tapi tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan kolektif masyarakat. Dr. Robert Tripp, sejarawan dari Australian National University yang meneliti kekerasan tahun 1965 secara mendalam, menggarisbawahi bagaimana struktur pembunuhan diorganisir. Ia menyebut bahwa tentara, terutama RPKAD, bukan hanya pelaku langsung, tetapi juga aktor di balik layar yang mengatur distribusi kekerasan. Seringkali, warga ditangkap oleh militer, lalu diserahkan ke milisi sipil, seperti Tameng di Bali, untuk dieksekusi. Ini membuat jejak militer menjadi samar, namun tetap dominan dalam proses. Kekerasan tidak lahir dari amuk spontan, melainkan hasil penghasutan yang terus-menerus. Sarwo Edi Wibowo, Komandan RPKAD,
bahkan secara terbuka mengakui bahwa di Jawa, rakyat harus dihasut untuk membunuh. Strategi yang sama digunakan di Bali. Repkar menyebarkan narasi bahwa PKI bukan hanya musuh negara, tetapi juga ancaman terhadap adat, keluarga, dan keseimbangan spiritual pulau. Dalam konteks Bali, ini adalah senjata yang sangat efektif. Dari kesaksian yang dikumpulkan para peneliti dan pegiat HAM, tampak jelas bahwa banyak dari pembunuhan terjadi di bawah tekanan, ketakutan, atau manipulasi. Ada warga yang ikut membunuh karena takut dianggap simpatisan PKI jika menolak. Ada pula yang berpartisipasi karena dendam lama, atau karena ingin mengambil alih harta benda korban. Dalam situasi kacau tanpa hukum, batas antar keadilan dan kebrutalan lenyap sepenuhnya. Yang juga mengerikan dari angka ini adalah jejak sosialnya. Puluhan ribu anak menjadi yatim, ribuan perempuan menjadi janda dalam waktu singkat. Struktur masyarakat runtuh, banyak desa kehilangan generasi laki-lakinya. Ketimpangan demografi ini bukan hanya menciptakan luka emosional, tapi juga mengguncang sistem ekonomi dan adat di berbagai wilayah Bali. Angka-angka itu bukan sekadar catatan sejarah. Mereka adalah alarm kemanusiaan. Di balik setiap angka, ada nama, wajah, dan cerita yang tidak pernah selesai. Tragedi ini, yang pernah dikubur dalam diam dan ketakutan, hari ini mulai dibicarakan kembali, pelan-pelan, dengan keberanian yang dibangun di atas luka yang lama ditinggalkan tanpa pengakuan. Bali yang berdarah dan luka yang belum sembuh. Dalam hitungan minggu, Bali berubah menjadi lautan darah. Sekitar 80,000 orang tewas, menjadikannya salah satu episode paling kelam dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, kuburan massal itu masih ada, tanpa tanda, tanpa pengakuan. Korban tidak hanya mati secara fisik, tetapi juga dihabisi dari ingatan kolektif. Pembantaian tahun 1965 di Bali bukan sekadar tragedi politik, tetapi juga kehancuran kemanusiaan yang memanfaatkan budaya, agama, dan sentimen lokal. Apakah kita akan terus diam, atau mulai berani membuka lembaran hitam ini? Jika kamu merasa kisah ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, bantu kami dengan cara paling sederhana, like, share, dan subscribe.